Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan, kita akan memulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sebab kami ada itu semua karena Tuhan baik. Kalau sebentar Tuhan kami mau membalas kasih Tuhan dengan cara kami mau memuji meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap mengikuti worship at home pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya, mari kita menari buat Tuhan, sebab Dia Bapa yang layak untuk terima pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, di baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Hadiratnya penuh sukacita.
Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang benar. Haleluya. Mari kita akan bersuka karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sampai Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku
bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sampai Kau, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami mau hidup untuk menyenangkan Engkau, sebab kasih-Mu Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Dia Bapa yang selalu mengasihi kita. Oh, haleluya Yesus. Engkau Bapa Yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau tidak pernah memandang kami Tuhan. tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buat
terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sebab kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena Tuhan baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan selalu dinyatakan dalam setiap hidup kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Tuhan, ku mau memuji-Mu. Mau memuji, Ku selalu ku selalu memuji-Mu memuji-Mu. Tuhan. Ku mau Ku menyembah, mau menyembah-Mu. ku selalu sembah. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarkan semua sembah yang kami panjatkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami beroleh terang di dalam jalan-jalan kami ya Bapa. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saya ingin bercerita mengenai seorang hamba Tuhan yang bernama John Maxwell. Satu saat dia pergi pindah ke sebuah tempat pelayanan yang baru. Setelah dia selesai berkhotbah, ada salah satu jemaat yang dia layani, berikan dia sebuah ketikan ya, sebuah lembaran ketikan. Kemudian dia baca ketikan ini. Ternyata itu jemaat yang mengetik seluruh isi khotbahnya dia. Ditranskrip gitu ya. Terus kemudian ada banyak ada banyak coretan-coretan tinta merah. Nah, itu diberi tanda. Setiap kesalahan tata bahasanya, pokoknya yang dia rasa tidak cocok dengan jemaat ini di garis merah. Wah, dalam hati ya, John Maxwell ini, wah ini hebat ya, ada jemaat yang sampai buat transkrip khotbahnya kata per kata. Kemudian minggu kedua selesai dia khotbah, orang ini bernama Tom buat yang sama. Ada transkrip khotbah dicoret-coret itu ya, yang salah, yang menurut dia salah. Kemudian karena sudah 2 kali hamba Tuhan ini merasa perlu ketemu orang ini, mau berbincang-bincang. Ya. Tidak tahu. Kemudian ditemui orang ini menyapa, kemudian pendeta ini mengulurkan tangannya, tetapi orang ini tidak terima uluran tangan pendeta ini, hanya omong-omong kemudian sambil lalu. Dan sudah tahu ya, berapa tahun orang ini tulis surat cinta kepada Bapak Gembalanya, yaitu berisi kesalahan-kesalahan khotbah dari pendetanya. Itu dilakukan selama 7 tahun. Bisa bayangkan. Jadi setiap minggu dia kasih surat cintanya kepada pendetanya. Nah, satu saat John Maxwell ini ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang lebih senior. Dia cerita, aku ini ribet kena orang yang kasih aku tiap minggu surat cinta, dia bilang. Kemudian orang ini berkata begini, John, orang yang terluka akan melukai orang lain. Terus kemudian dilanjutkan perkataan hamba Tuhan ini berkata, kalau seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyakitkan kamu, kamu perlu melihat ke bawah permukaannya. Jadi kemudian John Maxwell merenungkan kata-kata dari hamba Tuhan yang lebih senior ini. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Dan kalau kamu dilukai oleh orang lain lewat perbuatan atau perkataan, coba cari tahu kenapa dia melukai kamu. Kenapa dia berkata seperti gitu. Nah, kemudian John Maxwell ini mulai punya pemikiran yang baru ya saudara, mengenai Tom. Yang setiap minggu kasih surat cinta kepada pendetanya ini. Kemudian dia mulai mendekati Tom, mulai cari tahu. Ternyata Tom dulu ini adalah seorang majelis gereja. Dan dia dikecewakan oleh pendetanya. Sehingga akhirnya dia punya kesimpulan
bahwa semua pendeta tidak bisa dipercaya dan tidak baik. Terus setelah saya memahami masalahnya, saya mampu untuk berusaha mendapatkan kepercayaan Tom. Jadi akhirnya Tom ini berhenti menulis surat cinta itu. Akhirnya Tom ini mulai percaya kepada pendeta. Akhirnya Tom ini bukan hanya mau bersalaman, tetapi akhirnya Tom ini mau berpelukan dengan pendeta yang tadinya dia pikir tidak bisa dipercaya dan tidak baik. Nah, saya mau katakan ya saudara. Ternyata di dunia ini bahkan ada orang penulis berkata, kalau kamu punya 3 teman, ya kamu punya 3 teman, coba kamu lihat dari 3 temanmu itu kira-kira ada enggak yang sakit atau yang terluka? Orang ini bilang, kalau dari 3 temanmu itu kamu pikir tidak ada yang terluka, 1 orang yaitu kamu sendiri pasti terluka. Jadi ada penulis yang sampai berkata 4 orang ya, dari 4 orang di dunia ini pasti ada 1 yang terluka. Coba bisa, prosentasenya besar sekali ya. Dari 4 orang yang hidup di dunia ini kemungkinan 1 itu terluka. Jadi 25% orang terluka. Sehingga, nah prinsip luka ini begini. Saya ulang lagi ya. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang terluka. Dan orang yang terluka akan melukai orang lain. Orang yang terluka akan mudah dilukai lagi. Dan orang yang terluka seringkali bahkan dia melukai dirinya sendiri. Saya ulang lagi ya. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang luka. Dan orang-orang yang luka itu tanpa sadar karena dia ada luka ya. Seringkali perkataannya atau tindakannya pasti melukai orang lain. Dan orang yang terluka akan mudah untuk terluka kedua kalinya. Dan bahkan orang yang terluka seringkali akan melukai dirinya sendiri. Nah, makanya saudara, kita sudah belajar ya. Hari-hari ini saya tidak khotbah yang lain, ini seri khotbah saya yang ketiga yang berbicara mengenai orang lain. Nah, kalau kita melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Itu tadi, kita mesti merubah cara pikir kita. Seperti tadi ya, John Maxwell, dia tidak hanya melihat siapa orang yang melukai dia, siapa orang yang berbuat luka kepada dia, tetapi dia melihat pasti ada sesuatu di balik orang-orang yang melukai dia atau yang berkata-kata yang tidak enak kepada dia. Nah, mari kita lihat ya saudara. Ayat-ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Atau sebelumnya kita baca ayat yang ke-3 dulu ya, sebelum ayat yang ke-6. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepadamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalau kita melihat ya saudara, banyak ayat-ayat di mana kita diajak untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, setelah kita diajak masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia atau dengan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu
menyucikan kita daripada segala dosa. Lihat ya saudara, persekutuan kita dengan Tuhan akan berdampak sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita bisa bersekutu dengan orang lain. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu adalah sebuah langkah awal kita bisa bersekutu dengan orang lain. Jadi begini, kata bersekutu di dalam bahasa Yunani itu adalah menjadi bersama, menjadi bersama, memiliki sesuatu bersama. Jadi begini, ketika Tuhan dengan kita bersekutu, maka tadi lihat ya, terang itu bersekutu dengan kehidupan kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Ketika kita masuk dalam persekutuan dengan Allah, kita memiliki terang di dalam kehidupan kita. Sama, Allah dikatakan bukan hanya terang dunia, tetapi Allah adalah kasih. Ketika kita bersekutu dengan Allah di dalam kasih, maka apa yang terjadi? Kasih itu mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bersekutu seorang terhadap yang lain. Dan kata bersekutu ya saudara, memiliki arti yang lain. Yaitu ikut serta dalam sesuatu. Ikut serta dalam sesuatu. Begini. Tadi kita sudah belajar ya saudara bahwa seringkali kita dilukai oleh orang-orang yang memang kehidupannya terluka. Apakah saudara tahu ya? Kalau tubuh ini punya luka, saudara pernah jatuh enggak? Pernah jatuh ya? Kalau saudara pernah jatuh dan tidak diobati ya, bisa enggak sembuh sendiri luka itu? Gimana? Bisa ya? Pernah ya? Pernah jatuh tidak usah diobati, dia sembuh sendiri. Pertanyaannya, kenapa luka itu bisa sembuh? Oh enggak diobati kok bisa sembuh? Ayo, yang muda-muda kan pernah jatuh ya? Pernah? Jatuh dari tingkat 3 gitu? Atau jangan ya? Jatuh biasa lah, jatuh biasa. Nah, kenapa waktu dia jatuh tidak diobati kok bisa sembuh? Lukanya menutup dengan sendirinya. Ayo, di sekolah tidak diajar ya? Kenapa luka bisa sembuh sendiri? Oh Pak itu goib. Gimana luka bisa sembuh sendiri? Karena itu sistem tubuh itu seperti begitu ya. Ini yang disebut dengan bersekutu. Bersekutu itu apa ya? Menjadi bersama-sama. Jadi seharusnya ketika kita percaya kepada Yesus, nah kita mengalami kesembuhan. Mungkin ada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dia ada di dalam keadaan yang luka. Nah seharusnya dalam persekutuan antara orang-orang percaya itu membawa kesembuhan. Amin. Jadi seharusnya kita tidak takut kepada orang-orang yang melukai kita. Orang-orang yang membuat kehidupan kita seperti tidak enak. Bersekutu saja dengan orang itu. Doakan orang itu. Berteman dengan orang itu. Percaya. Orang itu sedikit demi sedikit. Lewat persekutuan. Orang itu akan mengalami kesembuhan. Sebab itu mari saudara hari-hari ini. Kita sebagai orang Kristen harus punya cara pikir yang baru. Ya ketika saudara lihat Yabes ya. Lihat sama Ian. Saya mesti berpikir siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sama percaya kepada Yesus. Nah coba ya kita lihat beberapa ayat firman Tuhan ya. Saudara sering ikut perjamuan ya. Ngerti enggak perjamuan itu apa? Coba 1 Korintus 10 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. 1 Korintus 10, 16, 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Lihat ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat yang ke-17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun kita banyak adalah satu. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Lihat ya. Waktu kita makan perjamuan itu digambarkan roti itu dipecah-pecahkan. Memang roti itu pecah banyak, tetapi roti itu adalah satu. Kita memang anggota banyak dari anggota tubuh. Karena kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Meskipun berbeda-beda anggota. Jadi mari kita lihat dengan kacamata yang baru. Jadi mari kita lihat orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dibaptis. Orang-orang yang makan minum perjamuan. Mereka adalah bagian dari tubuh kita. Mereka adalah bagian dari persekutuan kita. Oleh sebab itu ya saudara, gaya hidup Kristen yang baru itu namanya bersekutu. Tadi saya sudah katakan bersekutu artinya menjadi bersama, ikut dalam sesuatu. Jadi lewat persekutuan ya, seorang terhadap yang lain. Biarkan itu menjadi anugerah untuk menyembuhkan. Amin. Jadi saudara jangan pilih-pilih teman. Ya. Oh saya mau berteman dengan orang-orang yang tidak pernah menyakiti kita. Jarang. Karena tadi kita sudah lihat ya. Dari 4 orang kemungkinan ada 1 orang terluka. Tetapi lewat kita bergaul, lewat kita bersekutu sama tadi. Seperti luka yang ada di dalam tubuh. Kalau tubuh itu sehat, maka sedikit demi sedikit luka itu akan sembuh. Sama, tubuh itu seringkali ada bibit penyakit menyerang, betul ya? Betul. Tetapi tubuh ini punya pertahanan yang luar biasa namanya sel darah putih. Ya serang balik. Tetapi kalau tubuh itu bersatu. Kalau tubuh itu bersekutu. Oleh sebab itu ya saudara, hari-hari ini kita sebagai tubuh. Ya. Saudara pernah lihat enggak? Tubuh bertengkar. Pernah lihat tubuh bertengkar? Itu aneh ya kalau tubuh bertengkar. Pernah ya? Misal pernah lihat tubuh bertengkar, tangan satu tidak cocok dengan tangan yang lain, ngamuk-ngamuk. Atau begini, pernah kalau saudara kesandung, kemudian kaki itu menjerit kepada mata. Wah ini kalau tidak delok, aku nanti kesandung loro kabeh. Pernah ya? Kakinya komplain kepada mata, pernah dengar begitu? Tidak pernah ya? Ya paling ya diam saja lah. Nah sama seperti ini saudara. Ketika kita ada di dalam luka, ketika kita ada di dalam masalah, tubuh itu saling bersekutu supaya luka-luka itu bisa menjadi sembuh. Dia saling bersekutu supaya ada kehidupan terpancar di sana. Oleh sebab itu mari kehidupan kekristenan kita bukan hanya dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita energi atau kekuatan untuk bersekutu dengan semua orang. Dan dalam persekutuan dengan semua orang ada kehadiran Tuhan. Dalam persekutuan seorang terhadap yang lain ada kesembuhan. Dalam persekutuan dengan yang lain ada berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan senang kalau kita mengusahakan kesatuan itu. Makanya di dalam Alkitab kalau sudah tahu ya, prinsip hitung-hitungan Tuhan itu kadang aneh. Tuhan berkata 1 orang bunuh 1000, 2 orang bunuh 10.000. Alkitab tulis. Itu salah enggak? 1 orang bunuh 1000, 2 orang bunuh 10.000. Enggak salah. Karena apa? Karena 2 orang itu ada kekuatan tambahan. Ketika saudara mau berteman, ketika saudara mau bersekutu, ketika saudara mau menjadi bersama, ketika saudara mau ikut serta dalam sesuatu. Nah, kita jangan hanya ikut serta dalam sesuatu yang mengenakkan saja.
Biasa ya, anak-anak muda suka ya. Kalau senang ikut sama-sama ya. Kalau susah ditinggal sama-sama begitu ya. Itu tidak cocok ya dengan falsafah persekutuan di dalam Tuhan. Kita mesti tinggal seorang terhadap yang lain. Kita ada untuk menyembuhkan. Kita ada untuk saling memberkati. Kita ada untuk menjadi besar. Saya teringat ya sudah beberapa tahun yang lalu. Saya bertemu dengan kalau tidak salah 3 orang. Ada 3 atau 4 orang. Yang hidupnya sama-sama susah 4 orang ini. Sudah punya keluarga tapi hidupnya susah. Maksudnya secara ekonomi susah. Ya, tapi orang ini ya, ini 4 orang laki-laki. Satu kali 4 orang ini janjian untuk tiap-tiap saat bertemu untuk saling mendoakan, saling mensupport 4 orang. Kemudian 4 orang ini bertemu bukan seperti mau apa ya, saling mengkhotbahi, tidak sih. Hanya ketemu makan. Gimana bro, kamu diberkati Tuhan. Gimana? Nah, cerita dia 4 orang. Dan yang luar biasa aja. Ketika 4 orang ini hidup dalam persekutuan, saling mendoakan, saling mensupport. Mereka ada di dalam keadaan yang buruk secara ekonomi. Mereka juga bukan biasa, malah buruk secara ekonomi. Tetapi lihat ya, ketika mereka mulai bersekutu, itu nasibnya mulai berubah. Lihat ya, kita bisa lihat ya. Orang yang luka, dia masuk dalam persekutuan sama seperti tubuh. Semua luka-luka itu akan disembuhkan. Luka-luka itu bisa luka-luka ekonomi, bisa luka-luka apa saja. Kita percaya dalam persekutuan ada kehadiran Tuhan. Di dalam persekutuan ada berkat Tuhan. Di dalam persekutuan ada kesembuhan. Dan sekarang 4 orang ini semua sudah jadi orang. Artinya pekerjaannya jadi baik. Rumah tangganya jadi lebih baik dari yang dulu. Oleh sebab itu saya rindu, saudara dan saya percaya. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dan 42. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataan, memberi diri dibaptis. Hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang dibaptis. Lihat ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka bertekun dalam persekutuan. Jadi lihat ya. Orang yang percaya Yesus, orang yang dibaptis. Itu punya gaya hidup yang baru. Namanya gaya hidup bersekutu. Koinonia. Itu artinya menjadi bersama, ikut serta dalam itu, menanggung kelemahan orang lain, membagi kehidupan dengan mereka. Dan saya percaya orang yang terima Yesus dan mau hidup dalam persekutuan, orang itu pasti diberkati. Karena dalam persekutuan seorang terhadap yang lain ada kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu biarkan saudara semua hari-hari ini belajar membangun persekutuan seorang terhadap yang lain. Ya, kalau saudara jengkel dengan orang lain, ingatlah, orang yang membuat saudara jengkel itu mungkin orang yang terluka. Bertemanlah dengan dia, berkati dia, supaya lewat persekutuan dengan orang itu, orang yang terluka akan disembuhkan lewat kehidupan saudara. Atau mungkin kita justru orang yang terluka, bertemanlah, mulai mintakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami kesembuhan lewat kehadiran Tuhan, lewat persekutuan seorang terhadap yang lain. Amin. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kata kuncinya ya saudara, ingat, bersekutu. Bertekun dalam persekutuan. Dan biarkan saudara dan saya diberkati karena punya gaya hidup bersekutu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada sebuah pujian kuno ya. Saya tidak tahu apakah ada di situ atau bunyinya begini. Kita bertemu lagi, tuk puji Tuhan. Ada yang bisa? Yang bisa?
Saya ikut saja ya. Ini kehidupan kekristenan seharusnya seperti ini ya. Dalam persekutuan ada kesembuhan, dalam persekutuan ada berkat-berkat yang melampaui berkat pribadi. Bisa ya? Nah, ya, betul. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, ku puji namanya. Sekali lagi, kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih, dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, ku puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, ku puji namanya. Saudara, persekutuan kita seorang terhadap yang lain itu seharusnya saling menyembuhkan, amin. Saling mendoakan, saling menyembuhkan. Dan tadi kita pujian itu berkata, sesuatu yang besar pasti terjadi. Setiap anak-anak Tuhan mau bertemu, mau saling bersekutu, ada kuasa yang dilepaskan. Ini pujian yang luar biasa, karena sesuai dengan gaya hidup kekristenan. Mari kita belajar lewat doa kita pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah menerima kami. Kami mengucap syukur masuk dalam persekutuan denganmu. Bawalah kami untuk semakin bersekutu seorang terhadap yang lain. Kami bertemu untuk saling menyembuhkan. Kami tidak saling menyakiti, tetapi kami saling menyembuhkan. Mari ya Bapa, biarkan Engkau bekerja di dalam gereja ini. Menjadi sebuah persekutuan yang indah dengan Engkau. Menjadi persekutuan yang indah seorang terhadap yang lain. Karena kami percaya janji-Mu, kalau kami duduk dengan rukun, ke sana Engkau memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Biarkan gereja ini diberkati ya Bapa. Biarkan gereja ini jadi berkat. Karena kami saling mengasihi, saling menyembuhkan, saling mendoakan. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk isi hati-Mu. Kami merindu Engkau juga memberkati tiap-tiap kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya semua yang hadir menghadap kepada Engkau, berjumpa dan mencari wajah-Mu, akan diberkati oleh Engkau. Mari angkat tangan-Mu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.